Dia yang memulai pekerjaan yang baik, dia yang akan meneruskannya sampai selesai. Tetapi ketika dia memulai dan meneruskannya, dia harus memiliki, kamu dan saya harus punya posisi yang sama ke dia. Makanya kenapa kamu lihat Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia ada dalam posisi serupa dan segambar dengan pencipta. Ada amin? Berjalannya sama, visinya sama. Seperti sebagaimana yang diberikan Bapa kepada Adam untuk to rule, to protect, to overshadow, menguasai, melindungi dan memelihara bumi. Itu yang diterima oleh Adam dikerjakan dengan sungguh-sungguh, satu kehendak loh. Adam tidak punya visi pribadi. Adam tidak punya tujuan pribadi. Adam benar-benar melakukan apa yang pencipta itu mau. Apa yang Bapa itu mau. Adam mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sebelum jatuh dalam dosa loh. Tapi ketika manusia itu jatuh dalam kesalahan atau dalam dosa, manusia tidak lagi sungguh-sungguh mengikuti Bapa. Manusia mengikuti apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Makanya keinginan itu menguasai manusia. Sejak saat itu manusia mengalami konfrontasi dengan Tuhan, dengan pencipta. Bapaknya mau begini, penciptanya mau begini, manusianya mau begitu. Makanya kamu lihat dalam Kejadian itu bilang, maka Allah menyesal telah menciptakan manusia. Kenapa? Manusianya kemana, dianya kemana. Bapa mau apa, manusianya mau apa, bikin apa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Pernah tidak kamu alami, dia maunya apa, kamu maunya apa. Coba. Dia suruh bilang begini, berdoa. Dia suruh taruh di lubung hati ini doa, tapi ada lubung kawan yang datang. Suruh berdoa, tapi lubung perut coba bunyi kiri kanan. Mana yang lu dahulukan? Doa atau kawan? Doa atau makan duluan? Pasti lu pakai alasan. Kawan kakak atau makan kakak. Kenapa? Karena Alkitab juga ngomong, ketika lu berdoa ada sesuatu yang menghalangi lu. Maka tinggalkanlah doamu dan selesaikanlah itu dulu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kawan itu bisa, suruh dia tahan 15 menit, bisa kau sonde. Makan itu lu bisa tahan sedikit, ada amin? Yang dimaksudkan dengan yang tinggalkan doamu kemudian selesaikan, itu masalah berat. Yang lu buka mata tutup mata lu ketemu itu masalah. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Lebih lu kasih tinggal itu doa. Lu pergi ketemu dia yang pagi siang sore malam lu ingat dia. Coba lihat sebelah kiri kanan, tobat. Omong kuat. Ya, jadi teman-teman semua di sini, kalau ketumpung Bapa ini dari awal Januari ketong sudah belajar ini ayat toh, bahwa dia yang memulai pekerjaan yang baik, dia pula yang akan meneruskannya di dalam kamu dan saya. Kamu punya tugas itu apa teman-teman? Kamu punya tugas harus berjuang untuk punya pikiran yang sama dengan Bapa. Punya perasaan atau hati yang sama dengan Bapa. Punya visi yang sama dengan Bapa. Satu kehendak, kamu mengerjakan kehendaknya Bapa. Bukan kehendaknya kamu, bukan kemauannya kamu dan saya. Bukan pula pikiran kamu. Makanya Kolose 3, coba buka ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Lihat saya, lihat sini. Untuk kamu bisa sama-sama dengan dia berjalan, menyelesaikan semua apa yang telah dia mulai, dari yang disebut dengan memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kamu. Dia bilang apa? Kamu harus dibangkitkan bersama dengan dia. Berarti ada proses kematian di situ tidak? Kasih tahu, ada proses kematian tidak? Nah, kalau sudah ada proses kematian, kamu akan saya flashback di tahun yang lalu tentang manusia baru atau lahir baru lewat air, lewat api, lewat apa lagi? Hah? Lewat apa? Air dan apa? Dan roh. Kasih sebelah kiri, otak itu jalan. Jangan hanya dengar firman itu cuma di sini. Kemudian you keluar dari sini, firman semua hilang. Ingat, musuhmu si jahat itu tidak tinggal diam. Dia tidak akan pernah suka kamu bertumbuh. Kamu berakar dan kamu berbuah. Apalagi berbuah, tidak mau dia. Karena dia tahu orang yang berbuah itu akan dicintai dan dikasihi Bapa. Orang yang tidak berbuah, yang hanya cuma bertumbuh, kemudian dia berdaun lebat, dia sama punya nasib itu sama seperti itu pohon ara yang tidak berbuah, hanya cuma daun yang lebat, pohonnya besar, tetapi tidak berbuah. Karena kutuk kok sonde, kasih tahu sebelah kiri kanan, lu tidak berbuah, kutuk ler naik, 1, 2, 3. Ngomong kuat. Berbuah itu bukan hanya pelayanan di sini, buah itu buah banyak sekali. Tapi yang paling tertinggi itu buah jiwa-jiwa.
Anda yang akan ditanyakan Bapa itu bukan berapa jam lu pelayanan. Dalam satu minggu berapa kali lu pelayanan. Tidak ada. Dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam satu minggu. Berapa banyak orang yang sudah lu injili. Berapa banyak orang yang sudah lu bawa mengenal Bapa pencipta yang kudus dan yang benar. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kalau hanya cuma duduk lipat tangan. Eskar Robis. Ngomong kuat. Eskar Robis itu bahasa Belanda. Artinya keluar dari sini. Amin dulu. Ya kamu percaya saja, saya tidak menyesatkanku, tapi itu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan dulu, baru bisa ada bersama dengan Bapa. Baru bisa selaras dengan Bapa. Baru bisa punya pikiran yang sama. Baru bisa punya perasaan yang sama. Dibangkitkan dulu. Bangkit itu artinya ada proses kematian. Ada proses lahir baru. Ada proses di mana kamu meninggalkan, menyalipkan semua keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, birahi dan hawa nafsu. Baru bisa. Jadi kalau Anda mau berjalan bersama dengan Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kamu dan menyelesaikannya di dalam kamu, maka kamu juga harus berjuang untuk mematikan semua apa yang ada dalam diri kamu supaya kamu dan saya punya pikiran yang sama seperti Kristus, punya perasaan yang sama seperti Dia, punya satu tujuan dan punya kekuatan untuk melakukan kehendaknya, hidup di dalam kehendaknya, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Sehingga Alkitab bilang apa? Sebab bukan lagi kamu yang tinggal di dalam kamu, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam kamu. Sehingga ketika orang melihat kamu, orang melihat Kristus di dalam kamu. Makanya kamu akan disebut Kristen atau Kristus kecil yang hidupnya sama seperti Kristus hidup. Itu arti Kristen. Tapi kalau sekarang KTP saja yang Kristen, hidup ke setan. Pikiran lain. Perasaan lain, tingkah laku ke setan. Makanya Alkitab bilang selalu orang bilang gini, belajar dari binatang. Belajar dari binatang, karena manusia punya karakter lebih rendah dari binatang. Semut saja tidak pernah pemalas, manusia pun pemalas, pemokol ini luar biasa. Coba lihat sebelah kiri kanan, pemalas, belajar dari semut, 1, 2, 3. Bukan Victor yang ngomong, Alkitab yang ngomong, soalnya percaya robek itu Amsal. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Di musim panas mereka buat apa, di musim dingin mereka ngapain. Jadi kalau yang tukang pemalas di rumah, orang tua suruh kerja baru dia pemokol. Apalagi suruh berdoa, berdoa, tunggu Tuhan. Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli, engkau tahu mengerti. Jadi itu besok injak. Hanya memang ketemu Bapa ini panjang sabar dan murah hati. Dan dia menunggu benar-benar kamu harus jadi. Jadi dia masih memberikan kesempatan terus buat kamu dan saya. Tapi kan mau sampai kapan, betul tidak? Semua kan ada tali pengukur, kalau kamu baca di kitab suci itu ada tali pengukur. Ketumpung hidup ini masing-masing punya tali pengukur, artinya apa? Bapa punya semua batasan dalam hidup kamu. Kamu pun punya batasan ketika kamu berjalan di muka bumi ini. Ada tali pengukur. Jadi jangan kamu santai-santai di dunia ini. Setiap kamu punya cawan loh, punya cawan murka namanya. Cawan dosa namanya. Kalau kamu punya dosa itu sudah penuh cawan itu, murka Bapa turun pasti-pasti. Jadi jangan main-main dengan hidup, jangan anggap remeh. Oh saya sudah pelayanan di gereja, saya WL di gereja. Tapi lu ngapain? Itu buah pelayan jiwa. Targetnya jiwa. Lu sudah berapa banyak jiwa yang lu bawa kepada Bapa saya? Sudah berapa banyak orang yang sudah lu injili? Lu katakan tentang pencipta. Lu didik mereka untuk mengenal pencipta yang kudus dan yang benar. Bukan hanya cuma aktivitas gerejawi dan agamawi kamu. Hari Minggu singers, song leader, hari Senin song leader, singer, pemain musik, semua di gereja mana apapun juga minta kamu bermain, kamu pergi semua. Baik, tidak ada yang salah. Tapi apakah itu disebut dengan buah? Belum tentu, karena ada orang yang melayani tapi hatinya busuk, pikirannya kotor, mulutnya jelek, hatinya itu menyimpan dendam. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bagaimana lu akan berjalan bersama dia menyelesaikan segala hal? Kasih tahu, coba tanya. Oke, sudah masuk poin berikut ya. Jadi untuk bisa berjalan bersama dengan dia, meneruskan semua yang telah dia mulai dalam hidupmu, semua yang baik, kamu harus bangkit. Untuk bisa bangkit, kamu harus mati duluan. Mati adalah sebuah proses lahir baru, di mana hidupmu yang lama kau tinggalkan, manusia yang lama yang penuh dengan hawa nafsu duniawi, keinginan daging, mata dan keangkuhan hidup itu disalibkan, dihabisi, mati, kau menjadi manusia baru. Manusia yang punya pikiran yang sama seperti Kristus. Manusia yang punya perasaan yang sama. Isi hatinya sama, rindunya sama. Kan kerinduan Bapa itu ada 4.
Satu, dia rindu dikasihi. Maka kamu harus mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kamu. Dua, dia rindu untuk disapa. Sapalah dia, carilah wajahnya setiap waktu. Berdoalah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam hidup kamu. Dia rindu untuk apa? Dikasihi, dicintai setiap hari. Makanya dia bilang apa? Tidak boleh ada yang lain. Kalau engkau lebih mengasihi keluargamu, papamu, mamamu, saudaramu laki-laki dan saudaramu perempuan, lebih daripada aku, engkau tidak layak di hadapanku. Lihat, dia rindu dicintai. Yang keempat itu apa? Dia rindu untuk dimiliki. Karena Alkitab bilang apa? Di mana hartamu berada, di situ. Ya, kalau hartamu adalah penciptamu yang kudus, maka di situ hatimu berada. Kalau kamu memiliki dia seutuhnya dalam hidupmu, itu yang dia inginkan. Karena kamu adalah milik kepunyaannya. Setuju, katakan amin. Sekarang balik, kamu harus memiliki dia dalam hidup kamu. Tidak boleh yang lain. Makanya dalam hati kamu tidak boleh ada papa, mama, adik, kakak, saudara. Ini saya omong keras. Adik, kakak, papa, mama. Kok Victor Karman? Harus ada dia duluan. Baru ada papa, ada mama, ada adik kakak. Supaya apa? Kau punya kasih kepada penciptamu, itu akan benar ketika lu mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi saudara laki-laki, saudara perempuan. Bukan berarti tidak boleh mengasihi mereka. Harus mengasihi Bapa dulu. Harus mengasihi pencipta dulu. Yang utama, yang menguasai lu punya hati dan perasaan. Setuju, katakan amin. Sehingga lu tahu mengasihi sesama itu seperti apa. Kan kata sesama ini kan papa, mama, saudara laki-laki, saudara perempuan, teman, sahabat, baru orang lain, kan begitu tidak? Amin. Jadi mengasihi dia dulu, baru mengasihi sesama. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan mengasihi sesamanya lebih daripada dia. Kamu yang susah nanti. 1, 2, 3. Ya, omongnya besar ya, tapi prakteknya kecil. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bertobat. 1, 2, 3. Omong kuat. Mengasihi siapa duluan? Baru mengasihi. Bukan mengasihi sesama, baru Bapak duluan. Karena dasarnya Bapak. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Ayat yang kedua. Terus Kak, Kolose. 2, 3. Kalau kau dibangkitkan dulu baru bisa pikir perkara yang di atas. Selama Anda belum dibangkitkan, maka pikiran kamu tuh penuh dengan hal-hal yang duniawi. Tidak akan pernah pikir yang di atas. Kamu hanya pikir tentang dirimu, kamu akan berpikir tentang masa depanmu sendiri, kamu tidak peduli dengan orang lain, kamu hanya terus mementingkan dirimu sendiri. Kenapa? Belum mengalami kebangkitan. Bagaimana mau mengalami kebangkitan? Mati saja belum? Menyalipkan daging saja belum? Bagaimana Anda bisa mengalami kebangkitan? Jadi kalau kamu sekarang menyelidiki diri kamu, apakah kamu punya pikiran yang benar atau tidak? Kamu bisa lihat, saya ini dalam hidup mementingkan Bapa dan sesama saya, atau saya lebih mementingkan diri saya. Kalau saya masih berpikir tentang saya, untung saya apa? Kalau saya buat ini buat untuk saya apa? Saya berdoa tiap hari itu untuk apa? Saya ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa buat saya? Coba lihat sebelah kiri kan. Kalau lu hanya coba pikir saya, berarti masih daging kamu. 1, 2, 3. Iya. Saya mau kasih di dia, saya makan apa? Lu lewat begini yang buta itu lagi jual-jual. Lu uang pasti 10.000. Pengebas debu itu pas 10.000. Di hati sudah bilang gini, kasih sudah uang 10.000 itu. Ambil itu dia punya ini. Nanti saya makan apa? Ini pas, uang 10.000 ini beli lauk, ini pas. Kangkung 1 ikat 5.000, tempe kecil 5.000, pas di kos potong-potong bisa 2 hari. Coba lihat sebelah kiri kanan, itu saya. 1, 2, 3. Ya toh, saya. Padahal ini orang nih, dia butuh sekali. Karena 1 hari dia jalan itu dia belum dapat satu rupiah pun. Coba lihat sebelah kiri kanan. Pikir yang di atas, bukan yang di bumi. 1, 2, 3. Kuat. Ya. Bagaimana bisa pikir yang di atas kalau belum dibangkit? Kasih tahu, kamu tidak bisa berpikir tentang Bapa kita yang di atas tanpa engkau dibangkitkan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya. Untuk bisa dibangkitkan kamu harus melalui proses apa? Ya, mati dulu. Mati itu dalam artian apa? Mematikan semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan
hidup. Jadi masih berpikir tentang dirimu berarti belum bangkit. Kalau belum bangkit berarti belum mati. Kalau belum mati berarti keinginan daging masih apa? Penuh. Keinginan mati masih full. Keangkuhan hidup masih full. Birahi masih full. Jadi kamu di sini harus belajar. Kalau kamu sudah melihat, saya kok hanya cuma diri saya tidak peduli dengan orang lain ya. Kok saya hanya cuma urus diri saya ya. Saya tidak peduli dengan ini, dengan itu. Kenapa ya? Saya ini apa ya? Saya ini siapa sebenarnya? Ya kamu. Kamu yang penuh dengan daging itu. Ya kamu. Tahu saya tanya lagi di orang kiri kanan. Tahu saya tanya di dalam hati. Kamu masih penuh dengan apa? Jadi harus apa? Ya. Omong saya ini harus mematikan keinginan saya. 1, 2, 3. Amin. Nah, untuk mematikan kan tidak gampang. Proses menyalibkan saja kamu lihat. Proses sampai Bapak kita menyerahkan nyawanya itu kan harus ada proses. Dipukul, dicambuk, dihina, di apa segala macam dulu baru menyerahkan nyawanya. Berarti kamu harus melalui proses yang sama. Sama, dipukul, dicambuk, baru sampai disalibkan, baru menyerahkan nyawa. Ya proses itu apa? Proses kehidupan toh. Disakiti hatimu, ditolak. Kau sudah bantu-bantu tapi kau dikhianati. Kau sudah jaga orang pun jodoh lagi. Lu cintai ini orang tapi ternyata dia pergi di orang lain. Lu harus mengalami banyak kecewa. Lu harus mengalami banyak kekecewaan, banyak penolakan, banyak pengkhianatan. Harus mengalami itu Kak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Harus. Makanya tidak ada sahabat yang teman bisa makan teman Kakak. Jadi bertemanlah yang baik. Kalau sudah usah sahabat tak usah. Say halo saja. Karena ada orang yang sahabat bagaikan kepompong itu waktu dia sakit, dia juga sakit nah. Jadi satu orang, grupnya 5. Begitu happy ya. Grupnya satu orang ini grup ini 5 orang. Satu sakit, 4 juga sakit. Bagaimana lu bisa menopang yang satu lagi sakit? Coba lihat sebelah kiri kanan. Itu bukan satu seirama, seia, sekata. Itu goblok yang hakiki. Masa satu sakit semua sakit. Nanti satu mau tolong siapa? Main. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadi sahabat itu yang masuk akal sedikit. 1, 2, 3. Amin. Bisa nangkap sampai di sini. Kalau mau berpikir tentang Bapak. Berpikir apa yang Bapak punya. Seperti apa yang ada dalam pikiran Bapak harus apa? Bangkit. Kalau bangkit berarti harus melalui proses apa? Ulang lagi. Ya, matikan apa dulu? Keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu, birahi. Untuk bisa itu harus melalui proses apa? Proses kehidupan. 1, 2, 3. Kasih tahu. Banyaklah dikhianati. 1, 2, 3. Banyak-banyaklah dikecewain. Jadi kalau di kantor orang kecewain kamu, amin. Kalau ada orang yang menolak kamu, di depan kamu menjilat kamu, di belakang ada semprot lu kiri kanan segala macam, amin. Kalau di tempat kuliah kamu ada orang yang datang kemudian soa-soa sampai sempal, ternyata dia nih yang bilang sama dirimu, saya ada di jalurnya. Jadi jangan orang khianati kamu, orang buat lu kecewa, lu emosi ini. Baru lu bilang gini, untung hari Minggu, hai. Tidak ada hari Minggu dan hari lain. Atau lebih gila, untung saya baru pulang persekutuan doain. Kalau sudah bet subabat san lu, coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Halo? Jadi kalau dikecewain harus. Dikhianati harus. Ditinggalkan banyak orang harus. Ya toh? Ditipu harus. Kan harus banyak-banyak. Pembentukan hati itu susah loh. Pembentukan pikiran itu sulit loh. Makanya kalau kamu tidak melewati itu, tidak ada orang begini. Saya percaya Tuhan Yesus langsung punya pikiran Kristus. Omong koho. Saya percaya Tuhan Yesus langsung punya hati yang baru. Putar balik. Bapak saja berproses sampai dia di Golgota menyerahkan nyawanya kok. Asal itu lu hanya percaya langsung selesai. Tidak ada. Makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau Anda percaya sama dia, Anda harus melalui proses. Proses yang kuat. Supaya kamu benar-benar bisa mampu memiliki pikiran yang sama, perasaan yang sama, melakukan kehendak yang diinginkan oleh
Bapa kita. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, ayat 3 Kak. Lihat ini ya dan amin. 2, 3. Sebab hidupmu tersembunyi bersama dengan siapa? Di dalam apa? Bersama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus Kakak. Jadi begini, ini maksud ayat begini. Sebab kamu telah mati, berarti sudah selesai. Kamu dibangkitkan, hidupmu baru. Yang sekarang muncul di dalam kamu bukan lagi kamu, melainkan Kristus. Mengerti tidak? Makanya dia bilang apa? Kamu, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Yang ada di depan kamu adalah Bapa. Makanya orang melihat kamu bukan lagi Paul, bukan lagi siapapun kamu di sini, bukan. Tetapi ada Kristus yang mereka lihat di dalam kamu. Kenapa? Kamu telah mati, bangkit, memiliki perasaan yang sama, memiliki pikiran yang sama dengan Bapa, melangkah dalam kehendak daripada Bapa kita. Gila, kamu tersembunyi bersama dengan Kristus. Bukan lagi kamu, melainkan Dia yang ada di dalam kamu. Setuju, katakan amin. Kejar itu teman-teman, kejar itu. Kalau kamu tidak kejar itu, hanya cuma datang, duduk, haleluya, amin, papoko tangan, pulang tidak dapat apa-apa, rugi kamu. Masa hidup kita kan semakin kecil. Waktu kita di bumi tidak lama. Bukan kamu hidup lama di bumi, siapa mau tinggal di bumi yang model begini? Sebentar Donald Trump datang caplok di Indonesia lagi, ketemu pusing. Kemarin Venezuela, tiba-tiba Indonesia, siapa yang pikir tiba-tiba? Kasih tahu, segala kemungkinan itu bisa terjadi. 1, 2, 3. Iya toh? Tiba-tiba Cina punya rudal lewati Pulau Timor. Kasih tahu sebelah kiri kanan, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Saya baca, kemudian nonton ada beberapa artikel itu dan mereka bilang gini, kamu bilang perang dunia ketiga belum? Mereka hanya bilang begini, sudah terjadi perang dunia ketiga tetapi dalam bentuk yang berbeda. Ini sudah terjadi perang dunia ketiga. Bukti nyatanya Presiden Venezuela diambil, itu sudah indikasi, bukan indikasi, sudah terjadi, hanya bentuknya berbeda. Tidak lagi pakai bom nuklir, pergi tembak kiri, tembak kanan, ada dia punya konspirasinya. Kasih tahu sebelah kiri, makanya nonton tuh yang konspirasi dong. Supaya kamu tahu bahwa kamu ada di satu era, di satu masa yang benar-benar harus dalam posisi berwaspada 24 jam. Bukan dalam satu zona nyaman, tapi kamu harus memperlengkapi diri kamu dengan selengkap-lengkapnya. Bukan pakai buku itu yang dibagi di Jerman, yang dibagi di Belanda, itu orang ketakutan semua. Kan kita punya Bapa menganugerahkan kita punya kampung halaman, ini luar biasa, amin. Semua pasti baik adanya, amin. Buat apa takut, buat apa gelisah, semuanya baru permulaan. Suruh bawa ini, siapkan beras, siapkan ini, siapkan itu. Orang juga bingung. Ya, kalau di Rote sekarang lampu mati itu bukan karena ada konspirasi di situ, Kakak. Memang alam menghalangi untuk BBM ini sampai ke Pulau Rote. Dan rencananya hari Rabu sudah fix semua menyala. Coba lihat sebelah kiri kanan, itu bukan konspirasi, itu alam. 1, 2, 3. Oleh karena itu, matikan dulu semua yang menghalangi kamu untuk berjalan dengan Bapa tuh, matikan semua dulu. Setuju, katakan amin. Ada amin? Amin? Oke, kita lanjut. Bisa nangkap sampai sini ya. Itu baru pertama. Minggu lalu punya ya, kita masuk ini. Yang kedua, karena kamu lupa nah. Oke, tadi adik, di mana tadi? 2 Petrus pasal 1, lihat. Karena kuasa ilahinya yang kedua ini. Ketika kamu berjalan dengan Dia, memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, Dia akan menyelesaikannya di dalam kamu, meneruskannya sampai kesudahan segala sesuatu. Tapi lihat, waktu Dia berjalan dengan kamu harus selaras dengan Dia. Amin, itu pertama. Yang kedua, waktu kamu selaras dengan Dia, Dia melengkapi kamu dengan sesuatu yang berguna. Kamu lihat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kamu lihat, waktu kamu
Dia memulai di dalam kamu pekerjaan yang baik. Dia bilang dia yang meneruskan di dalam kamu. Tadi kamu sudah dengar penjelasannya. Saya ulang-ulangi supaya kamu bisa nangkap. Waktu dia bilang dia meneruskan, kamu harus menyamakan pikiran kamu. Menyamakan perasaan kamu. Membuat hidupmu hidup melakukan kehendak Bapa. Itu harus sama. Berjalan. Waktu kamu sudah menjadi serupa dengan Bapa. Selaras dengan dia. Selaras dalam pikiran dan perasaan Bapa kita. Kamu lihat. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu jatuh lagi. Dia tidak akan membiarkan kamu berjalan sendiri. Dia bilang apa? Aku menganugerahkan kepada kamu segala sesuatu yang berguna untuk hidup kamu. Supaya apa? Kamu yang sudah serupa dengan saya, sudah sesaleh hidupmu sudah kudus, tetap kudus. Ada amin? Supaya lu yang serupa dengan pencipta itu tetap serupa. Karena kalau kamu sudah serupa hari ini, besok bisa serupa? Belum tentu. Karena dunia ini terus akan menggoda kamu. Mata belum buta toh, amin. Kan mata masih bisa melihat, amin. Emangnya Hawa jatuh oleh karena apa? Mata, keinginan mata. Makanya Matius berkata, mata itu pelita tubuh. Jikalau matamu terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Jikalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Kamu lihat Hawa. Dia lihat itu buah yang ada di pohon kematian itu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau pohon kematian itu. Dia lihat buah pohon itu menarik hati dan penuh dengan pengertian. Menarik hati loh. Mata lihat, wih. Sama tuh kayak waktu Happy lewat begini. Ada mangga besar satu. Lihat mata, lihat sesuatu yang enak dilihat. Maka timbul keinginan. Coba lihat sebelah kiri kan. Pokoknya mata lihat semua yang enak pasti mau. 1, 2, 3. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Hari ini lu bilang saya sudah dikuduskan. Besok bisa jaga kekudusan? Pencipta kita itu tahu. Manusia itu jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia berjuang, dia kasih tunjuk caranya. Kau berjuang mengikuti caranya. Setuju katakan amin. Sekarang lu sudah ada dalam posisi sama dengan dia. Serupa dengan dia. Sepikiran dengan dia. Apakah dia mau tinggalkan kamu berjuang sendiri lagi. Untuk supaya kau bisa jatuh depan Dabi. Dia mau dia pasti. Makanya dia menganugerahkan sesuatu perlengkapan. Sesuatu yang akan menguatkan kamu. Supaya kamu tetap bisa menjaga kekudusan itu. Amin. Supaya kau bisa menjaga yang disebut dengan yang benar itu. Kan kamu menjadi orang benar. Kamu dibenarkan di dalam Kristus. Setuju katakan amin. Kamu sudah tak, istilahnya sudah bisa jaga diri lah. 1 minggu oke. Tuhan jaga beta ini. Tapi kalau kamu tidak punya sesuatu yang dia berikan, yang anugerah. Yang dia berikan kepada kamu. Gampang jatuh kakak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bapa itu tidak akan pernah meninggalkan kamu sendiri. 1, 2, 3. Nah, ini saya kasih kamu dem poin. Kenapa Bapak tidak akan tinggalkan kamu ketika kamu berjalan dengan dia? Dia menghargai perjuangan kamu. Dia menghargai bagaimana kau berjuang membayar harga untuk menaklukkan diri kamu. Dia menghargai itu. Makanya dia melengkapi kamu. Supaya apa yang kau perjuangkan itu tidak ada yang sia-sia. Amin. Oke, saya kasih 3 saja dulu ya. Efesus 1 Korintus. Ini biasa kamu terima, kamu dengar di gereja kamu masing-masing, di komunitas atau persekutuan. 2, 3. Demikianlah, kamu lihat. Bapa melengkapi kamu yang pertama. Ada ayat yang lain nanti kamu cari sendiri. Sebab iman itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bapa memberikan kamu sesuatu yang berguna untuk kamu bisa tetap ada dalam jalan yang benar. Dengan satu target kamu hidup kudus dan berkenan. 1 dia berikan apa? Iman kakak. Ketika kamu percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berikan kamu iman. Tek. Waktu dia berikan kamu iman, habis itu diam-diam saja. Enggak. Makanya buka kembali 2 Petrus pasal 1 tadi. Karena dia telah memberikan kamu iman, maka kamu harus berjuang. Ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Apa? Titik. Kenapa dia bilang harus menambahkan imanmu? Karena iman itu bukan dari kamu, dari Bapa saya. Amin. Bapa yang memberikan kamu iman. Yang menambahkan iman ini untuk menjadi lebih kuat dalam perjalanan hidup kamu siapa?
Ya kamu, perjuangan kamu, proses dalam hidup kamu. Yang akan membuat kamu semakin kuat di dalam iman kamu. Ada amin? Kan Bapak sudah memberikan iman itu kepada kamu. Kamu bisa percaya sama dia. Kamu bisa duduk di sini. Sekarang pertanyaannya, kamu punya iman yang model begini atau tidak? Atau yang cuma sudah iman saya, tidak mau berjuang. Lihat, sungguh-sungguh berusaha. Berarti siapa yang berusaha di sini? Kamu atau Bapak saya? Iya, justru karena itu kamu, saya dan kamu harus dengan sungguh-sungguh apa? Berusaha untuk apa? Menambahkan iman kamu dengan apa? Kebajikan. Kebajikan itu adalah perbuatan baik. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Jadi lu harus punya iman, yes. Tapi lupung iman ini harus dinyatakan dengan apa? Melakukan apa yang Bapak perintahkan. Setuju, katakan amin. Sekarang lihat, kebajikan ditambahkan iman, ditambahkan kebajikan. Kebajikan ditambahkan dengan apa? Kau mau melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang benar juga nol. Makanya sebelum lu melakukan dalam imanmu, belajar. Mengerti, meminta Roh Kudus untuk menuntun kamu dan saya. Meminta pewahyuan supaya kamu dituntun mengerti apa yang Bapak mau. Setuju, katakan amin. Supaya ketika lu punya iman, lu melakukan apa yang dia perintahkan itu benar. Dalam posisi benar. Lihat, pengetahuan membuat kamu menjadi apa? Orang yang apa? Iman ditambahkan kebajikan, pengetahuan. Yang berikut yang ketiga apa? Penguasaan. Penguasaan diri. Orang kalau sudah punya pengertian, dia mampu menguasai diri. Imannya terjaga. Amin. Jangan lupa ketok orang pun rumah malam-malam, dia berteriak, siapa? Dia belum buka, kamu ketok, halo kak, kamu belum sebut nama. Tapi dia sudah siap dengan kelewang. Buka pintu begini, hei, kak kok pakai parang, ini katong yang datang. Ya, hamba Tuhan harus berjaga-jaga, biar beta hamba Tuhan. Tapi beta harus pakai berjaga-jaga dan kelewang. Wih mamai, coba lihat sebelah kiri kanan. Orang hamba Tuhan itu jaga-jaga dan doa dengan perkataan kesaksian, bukan dengan kelewang. Kelewang lu tebas salah orang, lu masuk penjara. Nama Tuhan dirusak. Betul tidak? Lu punya pelayanan juga terhambat. Ya kesalahan sendiri. Jadi kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan apa? Jangan punya iman tapi tidak punya pengetahuan. Nanti tidak bisa kuasai diri. 1, 2, 3. Jangan hanya punya iman tapi tidak punya. Ya kalau tidak punya pengertian yang benar. Pasti apa? Tidak bisa kuasai. Ya, lihat penguasaan diri lahir dari penguasaan diri akan bikin apa? Jadi orang itu tekun, konsisten, penuh integritas. Lu punya iman oke. Tapi baru dapat tantangan sedikit lari. Baru dapat tantangan sedikit menjelekan orang. Dikucilkan sedikit ciut. Dianggap oh ini bidah, sesat, ciut. Ya. Makanya kamu harus punya iman yang benar. Iman yang benar itu penuh dengan apa? Ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Baru bisa apa? Tekun, konsisten, integritas. Tidak melenceng kiri, tidak melenceng kanan. Orang mau tawar apa, tawar itu. Tidak, ini visinya Bapak. Ini kepentingan pemerintahan Bapak kita. Setuju, katakan amin. Jadi bukan orang tawar ini, oh iya kah? Kita pergi. Oh begitu kok Pak Pendeta? Oh kok begitu kok Ongko? Anci? Satu uang taruh 1 miliar di situ, pikiran terbola-balik. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Akhirnya berubah visinya. 1, 2, 3. Nah kalau sudah ada ketekunan, ayo amin, baru ada kesalehan. Saleh itu artinya hidup kudus, hidup suci. Kalau sudah ada kesalehan, baru ada kasih. Kasih kepada orang-orang dalam satu keluarga, orang-orang dalam satu pelayanan. Baru semua orang di sekeliling kamu. Ada amin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bukan hanya cuma, iya saya percaya. Tapi tidak punya pengetahuan. Tidak punya kebajikan. Tidak punya penguasaan diri. Tidak punya ketekunan. Tidak punya kesalehan. Aduh apalagi tidak punya kasih. Coba lihat sebelah kiri kanan. Imanmu tumpul. 1, 2, 3. Iya lu percaya iya. Lu punya iman yes. Tapi ada masalah pidukun. Ada masalah lari kiri, lari kanan. Gelisahnya luar biasa. Baru dapat berita sepotong, sudah persiapannya gila-gilaan. Padahal belum tahu terjadinya kapan. Tapi dia sudah beli beras ini untuk 1 ton. Padahal hanya untuk dipun diri sendiri. Dia dan dipun anak, istri dan cuma 4 orang. Coba lihat sebelah kiri kanan, keterlaluan. Terakhir orang lain mau beli beras, habis gara-gara dia. Itu kita harus laporkan, itu penimbunan. Itu kejahatan yang terstruktur. Orang mau beli bensin, habis. Gara-gara apa? Dia sudah beli semua.
Mau beli solar sudah bisa, mau taruh di genset sudah bisa. Kenapa? Dia sudah beli semua. Kan dia bilang gini, ini kalau habis ini kau susah ini. Hai, berarti hanya dia rumah saja yang menyala. Berarti hanya dia punya diri saja yang kenyang. Ketong mati semua ini. Lapor. Ini ketawa lagi. Memang begitu, nanti orang semuanya mementingkan diri sendiri. Makanya dari sekarang, kamu mulai belajar punya iman yang benar. Ada amin? Kenapa kalau kamu punya iman yang seperti ini? Kamu lihat. 1 Yohanes pasal yang keberapa? 5. Iman mengalahkan dunia kan? 1 Yohanes pasal 4 atau 5? Iman mengalahkan. Coba. 1 Yohanes pasal berapa? 5 kah? Oke, ini yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang kelima. Minggu depan baru kita lanjut ya. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan, ya lahir dari Bapa, bukan lahir dari karena birahi. Bukan karena keinginan laki-laki atau perempuan, tapi yang lahir dari Bapa. Yang lahir dari Bapa berarti sudah proses kematian. Mematikan daging, masuk dalam proses lahir baru. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Kasih tahu, kalau kau punya iman yang benar, kau kasih kalah dunia. 1, 2, 3. Iya, jadi kalau di kos tidak ada kerja, baru teman bilang gini, ketemu gunung kok, let's go. Itu iman tidak ada. Ada tapi ciut. Coba lihat sebelah kiri kananmu, ayo. Punya iman yang mengalahkan dunia. 1, 2, 3. Ya, karena musuhmu terus bergerak dan bekerja untuk membuat kamu tidak punya iman yang mengalahkan dunia. Jadi kamu sudah punya proses, tuh Bapak melengkapi kita iman. Tugas kita apa? Menambahkan apa yang telah Bapak berikan buat kita namanya iman. Dengan kebajikan, dengan apa lagi? Pengetahuan yang benar, dengan apa lagi? Penguasaan diri, dengan apa lagi? Ketekunan, dengan apa lagi? Kesalehan, dengan apa lagi? Dengan kasih. Itu iman mengalahkan dunia. Ya, pasti sudah mengalami banyak hal. Tapi kan proses hidup masih berjalan tidak? Masih, kan masih hidup. Bisa jatuh jalan dosa? Bisa. Bisa buat kesalahan? Bisa sekali. Oleh karena itu dia lengkapi kita. Dia menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kita hidup. Iman yang pertama. Yang kedua pengharapan minggu depan. Yang ketiga lagi kasih nanti. Minggu depan. Amin. Kasih tahu dulu. Praktik dulu imanmu. 1, 2, 3. Oke, mari kita tundukkan kepala.